Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan traders. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi masih mengenai video pembahasan SNR yang dimana di video kali ini akan saya bahas mengenai price structure ya. Ini untuk kita fungsinya untuk mengidentifikasi sedang uptrend kah ataukah sedang downtrend, dan juga apa itu role reversal fenomena yang akan nanti kita gunakan sebagai entry, dan juga apa itu SBR dan juga RDS. Oke, kita langsung masuk saja ke trading view ya. Trading view mana ini? Sebentar. Yang dimana di trading view di sini saya udah buka yang namanya pair US index ya. Nah, sebelum kita melihat daripada price structure yang berlaku di pair ini, kita belajar dulu konsepnya terlebih dahulu ya. Nah, ini penting ya, penting untuk kita memahami ini marketnya sedang uptrend kah ataukah downtrend. Nah, di sini saya contohkan terlebih dahulu yang dimana di sini price naik ke atas, lalu turun ke bawah. Kita sudah belajar apa itu support and resistance ya. Turun ke bawah, and then dia break yang namanya resistance, membuat resisten baru dan lokasinya lebih tinggi. Lalu price turun ke bawah, tak lebih rendah daripada support sebelumnya, dan juga lebih tinggi posisinya. Nah, setelah turun ke bawah, price pun naik lagi ke atas. Break lagi, dia punya resisten, membuat resisten baru yang lebih tinggi. Lalu price turun, and then naik lagi, membuat resisten. Nah seperti ini. Nah, jika seperti ini, nah kita bisa mengidentifikasi bahwa price sedang uptrend atau market di sini sedang uptrend. Nah, kenapa disebut uptrend? Dikarenakan di sini price membuat yang namanya resisten ya. Di sini resisten. Lalu di sini area support ya. Ini resisten, ini support. Lalu pada saat price membuat support, price break daripada dia punya resisten, price break daripada dia punya resisten dan membuat resisten baru, dan resistennya lebih tinggi ya. Resistennya lebih tinggi, lokasinya lebih tinggi. Lalu pada saat membuat resisten yang lebih tinggi, price turun ke bawah, membuat another support ya. Support yang baru, dan posisi supportnya itu dia lebih tinggi daripada support sebelumnya. Nah, pada saat price break resisten kembali untuk yang kedua kalinya, nah disinilah kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa price ya atau market sedang uptrend. Di sini market sedang uptrend dikarenakan price ngebreak daripada dia punya resisten dan membuat resisten baru. Nah, ketika sudah menemukan R dan R, S dan S, atau kita bisa dibilang ini merupakan high ya. Kita biasa bilang ini high, lalu ini dipanggil low ya, bukan S lagi tapi low. Lalu ini dipanggil higher high. Kenapa higher high? Karena posisinya high-nya lebih tinggi daripada high sebelumnya. Ini dipanggil higher high. Lalu yang bawah ini bukan L lagi tapi higher low. Kenapa higher low? Karena posisi low dia lebih tinggi ya, higher low. Nah, pada saat price sudah membuat high, low, higher low, lalu price break daripada higher high, membuat higher high baru. Nah, kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa price sedang melakukan kenaikan. Nah, ini dipanggil price structure ya, price structure. Saya tulis dulu. Price structure. Nah, ini namakan price structure. Nah, jadi kita boleh start entry buy pada saat price masuk ke lokasi support yang sejajar dengan resisten, atau kita tarik garis lah di sini. Tapi kita belum membahas bagaimana cara open posisinya. Kita memahami dulu, mengidentifikasi bahwa ketika menemukan high, low, higher low, price break daripada higher high membuat higher high baru, kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa
market sedang uptrend. Uptrend. Kita tulis ini. Yes. Mana ini? Oh, ini. Kita tulis di sini. Uptrend. Ya. Nah, sedang uptrend. Lalu, gimana untuk yang downtrend? Untuk yang downtrend sama saja seperti uptrend ya. Contoh di sini price turun ke bawah, membuat support, lalu naik ke atas, and then dia break daripada punya support, membuat support yang baru, posisinya lebih rendah. Setelah ngebreak daripada dia punya support, price pun naik, tak lebih tinggi daripada resisten sebelumnya, lalu price break daripada support lagi. Nah, price break daripada dia punya support lagi. Nah, di sini sudah ada yang namanya support ya, atau kita bilang low ya, low. Di sini sudah ada low, lalu di sini ada high ya. Lalu di sini ada lower low. Kenapa dipanggil lower low? Karena kondisi low dia lebih rendah daripada low sebelumnya ya. Nah, paham ya? Terus pada saat price membuat lower low, price pun naik. Nah, tapi tak lebih tinggi daripada high yang sebelumnya. Ini dipanggil lower high ya. Lower high. Kenapa dipanggil lower high? Karena posisi si high ini tak lebih tinggi daripada high sebelumnya. Jika sudah menemukan pola seperti ini sudah dipastikan price atau market sedang downtrend. Maka pada saat price break daripada lower low, break nih lower low, kita boleh start and rebuy pada saat price masuk ke area sini yang sebaris dengan lower low, berharap price turun ke bawah. Nah, inilah yang dinamakan price structure. Sampai sini paham ya? Oke, kita akan lanjut ya. Ini price structure sudah ya. High low, high high, low low low. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya apa itu role reversal fenomenal. Nah, kita sudah belajar SNR, significant support, significant resistance, dan significant support and resistance, dan juga kita sudah belajar apa yang namanya price structure untuk mengidentifikasi sesuatu price ataupun market sedang uptrend ataupun downtrend. Kita sudah belajar di sini baru belajar nih. Sekarang ini saya hapus terlebih dahulu. Hapus lagi. Nah, saya gambar ulang. Price naik ke atas, turun lagi ke bawah. Saya lukis-lukis dulu ya. Set. Woi. Oh, oke. Tak bisa lebih tinggi. Nantilah dirubah. Saya lukis-lukis dulu ya, sebentar. Sabar. Nah, sudah jadi, saya rapihkanlah terlebih dahulu lokasinya. Nah, tadi kita sudah belajar ya cara mengidentifikasi bagaimana price structure, atau kita untuk mengidentifikasi sesuatu price itu sedang uptrend ataukah downtrend, yang dimana ketika uptrend itu ada high ya, ada high price buat high, lalu buat low, lalu membuat higher high, price break high membuat higher high, lalu price turun membuat higher low. Membuat higher low. Saya tulis dulu ya, higher high, higher low-nya. Biar nanti untuk membahas role reversal fenomenal itu lebih mudah ya. Nah, seperti ini. Terus ini saya copy lagi lah, higher high. Di sini price buat lower low,
Lalu di sini price membuat yang namanya lower high. Lower high, lower low, lower high, lower low, ya. Lower low, lalu price buat lower low lagi. Senang ya kalau sudah paham. Nah, seperti ini. Belum. Copy satu, copy lagi yang kedua. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Nah, kita sudah tahu ya, sudah bisa cara mengidentifikasi price structure atau market sedang uptrend ataupun downtrend, yang dimana ada high, low, price break daripada high membuat higher high, lalu turun tak lebih rendah daripada low yang sebelumnya membuat low yang baru tapi kondisinya lebih tinggi, lalu price break daripada higher high lagi. Nah, break yang kedua, second break ya. Nah, yang pertama belum, yang kedua baru. Nah, yang pertama ini yang pertama, ini yang kedua. Pada saat yang kedua, disinilah kita boleh tahu apa itu price sedang melakukan kondisinya seperti apa ya. Kondisinya seperti apa, sedang uptrend kah ataukah downtrend. Jika sudah seperti ini merupakan sedang terjadinya uptrend. Lalu apa itu role reversal fenomenal, gitu kan yang menjadi pertanyaannya. Sebentar, saya betul-betulkan dulu lah gambarnya biar lebih nyaman dilihatnya ya. Nah, ini kurang lebih seperti inilah. Nah, apa itu role reversal? Sorry. Sebentar. Mesti rokok dulu ya. Nah, apa itu role reversal fenomenal? Nah, role reversal fenomenal itu ialah pertukaran fungsi ya. Pertukaran fungsi yang dimana fungsi resisten bertukar menjadi support ya. Yang sebelumnya lokasi ini garis horizontal line yang saya ini titik ya, yang putus-putus ini garis horizontal line yang dimana price buat resisten. Saya tulis resisten lagi di sini. Yang dimana pada saat price buat resisten, lalu price membuat support, ya. Ada support, ada resisten, atau ada resisten, ada support. Dan pada saat price break daripada resisten, ya. Ini price break daripada resisten. Price break daripada resisten. Nah, ini warnanya nih. Price break daripada dia punya resisten. Nah, pada saat price turun ke bawah, lalu naik ke atas. Naik ke atas. Di sini terjadi yang namanya pertukaran fungsi, yang dimana lokasi atau letak garis horizontal line ini yang tadinya resisten, ini bertukar fungsi ya. Bertukar fungsi yang asalnya resisten menjadi area support ya, menjadi area support. Nah, dan ini dinamakan role reversal fenomenal, pertukaran fungsi daripada resisten ke support. Nah, pada saat di sini price break daripada resisten lagi atau higher high, lalu price di sini turun ke bawah. Kita sudah belajar ya bagaimana cara melihat tren. Oh, ini sedang uptrend. Karena sedang uptrend, pada saat price turun ke bawah yang sejajar, kita taruh garis horizontal line atau garis trend line di area higher high. Kita pada saat price turun ke bawah, kita boleh expect di sini price akan berlaku yang namanya role reversal fenomenal, ialah pertukaran fungsi resisten menjadi area support ya. Karena pada dasarnya ketika price ketika price menghampiri area resisten, biasanya kita kan start entry sell, betul kan?
Tetapi ini pada saat price masuk ke area resisten, cuman dia break daripada resisten terlebih dahulu, membuat another resisten, lalu price turun ke area resisten sebelumnya. Nah, di sini lah berlaku yang namanya role reversal fenomenal. Saya tulis ya. Mana ini teksnya? Role reversal fenomenal. Di sini berlakunya role reversal fenomenal atau pertukaran fungsi. Nah, saya tulis lagi. Pertukaran fungsi yang sebelumnya resistance menjadi support dan yang sebelumnya support menjadi resistance. Resisten ya. Nah, disinilah berlakunya role reversal fenomenal. Nggak betul nulis ini, nggak betul. Sorry. Nah, apa itu role reversal fenomenal? Pertukaran fungsi yang sebelumnya resisten menjadi support dan yang sebelumnya support menjadi resisten, dengan catatan ya, mesti digarisbawahi dengan catatan price mesti break daripada resisten. Pada saat price buat support, price break daripada dia punya resisten, di sini break nih. Di sini ngebreak nih. Mana ini garisnya? Di sini break. Di sini break ya. Saya tandai X lah. Di sini price datang break daripada punya resisten, membuat resisten baru, itu syaratnya. Lalu price turun lagi ke bawah, menghampiri area garis trend line yang sebelumnya resisten. Nah, disinilah kita boleh expect berlakunya role reversal fenomenal. Dan juga ini dipanggil yang namanya RBS ya. Sudah langsung masuk ke RBS. Resisten, breakout, support. Resisten become support ya. Yang ini dinamakan lah RBS. RBS. Nah, ini juga apa namanya? Sama, RBS. Ini juga sama RBS. Di sini resisten, breakout. Breakout, ini breakout atau become ya. Become, di break, di become, ada base. Resisten become support, resisten breakout support, resisten base support. Kalau base itu nanti kita belajar di bab SND, ini untuk SNR terlebih dahulu karena konsepnya masih sama dengan SND ya. Ini ya, yang namanya role reversal fenomenal, yang dimana adanya resisten bertukar fungsi menjadi area support, dan ini dinamakan kawasan RBS, resisten become support. Yang atas pun sama. Yang ini kurang atas ya. Kita taruh yang ini langsung masuk ke yang ini ya, yang downtrend. Di sini support, break, resisten. Di sini area support. Lalu ini pun support. Lalu ini pun support. Ya. Lalu ini area resisten. Dan juga ini merupakan area resisten. Support, saya tulis lagi lah. Price membuat support, lalu naik, membuat resisten, lalu price break, ya di sini break daripada punya support, membuat support baru. Pada saat price masuk ke sini, di sini berlaku yang namanya role reversal fenomenal. Ya, berlakunya role reversal fenomenal. Pertukaran fungsi area support menjadi area resisten, dan ini dinamakan support become resisten, support breakout resisten, atau disingkat SBR. Lalu price break daripada punya support lagi, membuat support baru.
pada saat price mendekati area support, di sini pun berlaku yang namanya role reversal fenomenal dan berlaku yang namanya support breakout resistance. Support become resistance jika price dia ke bawah. Nah, sampai sini paham ya apa itu yang namanya role reversal fenomenal, apa itu SBR, apa itu RBS. Ini SBR ya. SBR support become resistant, become RBS resistant become support. Resistant become support. Nah, ini resistant become support, sedangkan yang ini support become resistant. Nah, paham ya? Mengenai yang pertama, mengenai price structure, untuk kita mengidentifikasi sesuatu price atau market sedang uptrend atau downtrend ya. Saya ulangi lagi, dengan caranya melihat high low price break daripada high membuat higher high lalu membuat higher low, lalu price break daripada higher high membuat another higher high. Nah, pada saat break membuat higher high, di sini kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa market sedang uptrend. Ya, lalu pada saat downtrend pun sama. Di sini ada support, ada resistance, price break daripada support membuat support baru. Lalu price naik tak lebih tinggi daripada resisten yang sebelumnya, cenderung lebih rendah. Lalu price break daripada support membuat another support yang kondisinya lebih rendah. Pada saat break membuat support, ini kita sudah tahu price sedang downtrend. Lalu pada saat price masuk ke area garis horizontal line yang dimana sebelumnya menjadi area support, di sini berlaku yang namanya role reversal fenomenal ya. Di sini berlaku role reversal fenomenal yang akan menjadi pertukaran fungsi ya. Pertukaran fungsi area support menjadi area resisten dan dinamakan ini yang namanya support become resisten. Jadi pada saat price masuk area sini kita boleh entry sell. Price masuk kawasan sini kita entry sell. Ini pun sama. Price naik ke atas membuat role reversal fenomenal ke bawah. Pada saat price turun ke bawah di sini di area role reversal fenomenal, kita boleh start entry buy di sini. Karena ini merupakan area RBS. Price break daripada resisten membuat another resisten lalu turun ke bawah. Berlaku lagi pertukaran fungsi atau role reversal fenomenal yang dimana sebelumnya resisten menjadi area support, kita boleh start entry buy lagi ke atas. Terus seperti itu. Jadi kita entry-nya untuk trade itu follow trend. Ketika kita melihat, yang pertama dulu kita melihat identify marketnya sedang uptrend, kita cari entry buy. Pada saat kita sudah identifikasi marketnya sedang downtrend, kita cari posisi sell. Kenapa follow trend? Supaya lebih selamat. Tapi nanti ada kalanya ya di sini. Ya, ini saya kasih rectangle di sini. Yang dimana di sini merupakan high low, higher high, lower low, atau bisa dibilang ini QM level atau H&H ya. QM level ya, QM level. QM karena QM level itu yang ini area QM-nya ya. Area QM itu area yang ini, nanti kita belajar. Lalu H&H-nya area yang ini. Support become resistant, yang lebih selamat. Nanti kita belajar area ini di video pembahasan QM. Untuk video sekarang kita belajar ini dulu. Nah, sekarang kita melihat contohnya di chartnya langsung. Jadi jangan hanya menggambar karena sulit, cuman tidak akan sama seperti gambar kondisinya ya. Kita lihat di sini, kita identifikasi ya, market DXY, time frame H4, kondisinya sedang seperti apa. Nah, sekarang dari bawah naik ke atas. Kita cari yang namanya high low, higher high, higher low, higher high, high low. Nah, ya, kita cari. Di sini price naik, di sini naik, high, low, high, higher high, higher low. Naik. Higher high, udahlah. Udah tahu nih segini juga nih. Set, taruh garis.
Di sini pun set, taruh garis. Dia berikan high, low, higher high, higher low. Nah, higher high di sini kita sudah tahu. Oh, di sini marketnya sedang uptrend. Oh, ini ada high, low, higher high, higher low, higher high. Oh, ini sedang uptrend. Maka pada saat price turun ke sini, tuh, tak sebaris kan dengan garis. Nanti kita belajar SND ya, atau yang lain lah kita belajar untuk bisa entry di sini. Lalu price pun naik, break daripada higher high, higher high. Wah, ini udah uptrend lagi nih. Ini uptrend lagi. Taruh garis horizontal line di sini. Pada saat price masuk ke garis, peng, kita boleh start entry buy karena di sini berlaku yang namanya pertukaran fungsi ataupun role reversal fenomena yang sebelumnya resisten bertukar fungsi menjadi area support. Maka di sini kita start entry buy. Lalu price pun naik ke atas. Beng. Naik ke atas di sini price-nya naik ke atas lalu turun lagi, naik lagi ya. Naik ke atas. Ini kita sudah tahu ini market sedang uptrend. Lalu yang downtrendnya gimana? Sama yang downtrend juga ya. Nggak jauh berbeda di sini price high, low, high, low, high, break low cuman sedikit lalu price naik, buat lagi break. Nah, ini dia break. Oh, ini sedang downtrend dan sebaris dengan garis yang sebelumnya. Nah, di sini sudah berlaku yang namanya role reversal fenomena. Maka pada saat price masuk kawasan sini, kita boleh start entry sell ya, berharap dia menjadi SBR. Peng, alhasil price pun turun ke bawah. Des, naik lagi ya tuh. Naik lagi. Di sini kecil-kecil naiknya nih. Tidak seperti yang tadi saya gambar, enak, mudah dipahami. Tapi ini lihat. Ada sideways-nya, ada yang turun secara signifikan, terus ada yang datar, ya, macam-macam lah. Di sini pun sama nih. Lalu tiba-tiba low and then higher high. Nah, disinilah berlakunya reversal ya, QM. Nanti kita belajar QM. Nah, ini untuk contohnya saja cara mengidentifikasi bahwa tren sedang uptrend ataupun downtrend ya, dengan melihat yang namanya high low, higher high, higher low, yang dimana ada high di break membuat higher high, high di break membuat higher high, lalu membuat low lebih tinggi, lalu break daripada higher high membuat another higher high. Ini kita sudah bisa mengidentifikasi 1, 2, 1, 2 ya. Ada 2 resisten dan 2 support, lalu price break daripada resisten yang kedua membuat resisten yang ketiga. Ini sudah dipastikan tren sedang uptrend. Begitupun pada saat downtrend. Oke, paham ya? Oke, mungkin sekian video pembahasan mengenai apa itu price structure dan juga role reversal fenomenal sebagai pertukaran fungsi resisten menjadi area support dan support menjadi area resisten, dan yang namanya apa itu SBR, apa itu RBS. Nah, ini penting karena ini kita gunakan untuk trade guna follow trend ya. Kita pahami dulu price structure-nya, kita paham apa itu role reversal fenomenal, dan kita bisa paham apa itu SBR dan apa itu RBS. Sorry ya. Karena SBR dan RBS ini kita gunakan untuk trade ya, untuk trade entry buy dan entry sell pada saat price sedang terjadi uptrend dan juga downtrend. Ketika uptrend kita cari RBS. Tetapi RBS-nya yang seperti apa? Nanti kita belajar lagi. Terus pada saat downtrend kita cari SBR. Tapi tidak semua SBR kita entry. Nanti adalah beberapa SBR yang boleh kita start entry di situ. Oke, kita sortir lagi semuanya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu proses trading rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.